Sebagai manusia, rasanya kadang kita lupa untuk fokus pada diri kita sendiri. Kita lebih cenderung untuk terlalu fokus terhadap orang lain, tentang bagaimana orang lain bertindak, kesalahan-kesalahan orang lain, dan bagaimana orang lain bersikap begitu menyakitkan terhadap diri kita. Maka dari itu, rasanya mulai sekarang kita harus mulai untuk melihat diri kita lebih banyak dibandingkan dengan melihat orang lain. Karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari hal ini. Maka dari itu, di sini saya sudah menyediakan 25 alasan kenapa kamu harus fokus pada diri sendiri. Kita langsung saja ke alasan yang pertama. Fokus kepada diri sendiri akan membuat kita bisa lebih paham terhadap diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Memikirkan diri sendiri berarti kita bisa lebih menghargai diri kita dengan paham apa yang harus kita lakukan saat ini dan ke depannya. Dengan kata lain, kita bisa mengembangkan diri lebih baik dan lebih banyak dari biasanya. Memikirkan orang lain hanya akan membuat kita teralihkan dari apa yang benar-benar penting, sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang semakin berkembang, justru orang yang stagnan dan tidak maju sedikit pun. Alasan yang kedua adalah kesehatan mental. Memikirkan orang lain terlalu banyak seringkali membuat kita membandingkan diri kita dengan pencapaian-pencapaian yang didapatkan atau yang dicapai oleh orang lain. Ini kadang membuat kita menjadi iri hati. Dan bukan hanya itu, kita juga cenderung untuk melihat diri kita dengan mata orang lain. Kita berpikir bagaimana orang lain melihat kita, sehingga kita tidak fokus pada diri kita, yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang stres dan tidak bahagia dalam hidup. Karena itu berarti kita tidak hidup untuk diri kita pribadi, melainkan untuk kepuasan mata orang lain. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kamu harus fokus pada diri sendiri adalah untuk kesehatan fisik. Hanya orang-orang yang fokus dan berpikir tentang keadaan dirinya sendiri yang mampu untuk paham dan mengerti bahwa mereka butuh perawatan terhadap fisik mereka. Itu karena terlalu memikirkan orang lain juga akan membuat kita teralihkan dari kesehatan dari fisik kita pribadi. Maka dari itu, fokuslah kepada dirimu sendiri agar kamu bisa membuat tubuh kamu menjadi semakin sehat. Karena di balik tubuh yang sehat juga akan mempengaruhi mental kamu untuk menjadi sehat. Dan tubuh yang sehat berarti akan lebih banyak rezeki yang bisa kamu cari dan dapatkan setiap hari. Kemudian alasan yang keempat adalah untuk produktivitas. Fokus pada diri sendiri akan membuat kita peka terhadap tujuan kita dalam hidup. Berpikir tentang apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang harus kita lakukan besok adalah hal yang sangat penting untuk menjadi orang yang lebih produktif. Dan terlalu memikirkan hal yang sia-sia seperti pendapat orang lain terhadap diri kita atau kesuksesan yang dicapai oleh orang lain bukannya membuat kita produktif, malah membuat kita merasa tidak berguna. Kita justru akan menjadi orang yang terjebak dengan pikiran-pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif. Maka dari itu, berpikir tentang diri sendiri adalah harus untuk bisa membuat kita peka dan paham tentang apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa menjadi lebih produktif setiap harinya.
Kemudian alasan yang kelima adalah pencapaian tujuan. Beberapa orang bahkan memilih untuk menghindari interaksi sosial hanya untuk mencapai tujuan yang benar-benar mereka inginkan. Mungkin kamu tidak perlu melakukan hal se-ekstrem itu. Hanya saja memulai untuk tidak terlalu berpikir tentang orang lain dan fokus pada diri sendiri sebenarnya sudah cukup untuk bisa membuat kita fokus dan paham tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Maka capailah tujuan kamu dan fokuslah pada dirimu sendiri. Kemudian alasan yang keenam adalah kamu harus fokus pada dirimu sendiri karena itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih mandiri. Orang yang mandiri tidak pernah terlalu berpangku tangan terhadap orang lain. Orang yang mandiri tidak selalu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan apa yang mereka harus selesaikan. Namun mereka mampu untuk mencari solusi dan jalan keluar sendiri bagi setiap permasalahan hidup mereka. Ini berarti orang yang mandiri selalu bisa fokus terhadap diri mereka sendiri, bukannya fokus pada masalah-masalah hidup orang lain atau kelebihan orang lain. Akan tetapi, hanya mereka yang bisa fokus pada diri mereka sendiri, yang paham dan bisa mengerti bagaimana cara untuk memecahkan masalah secara mandiri, untuk mencapai semuanya secara pribadi, atau dengan kata lain, untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kemudian, alasan kenapa kamu harus fokus pada diri sendiri yang ketujuh adalah kepuasan pribadi. Coba kamu pikirkan, apakah selama ini apa yang kamu kerjakan ini berfokus pada tujuan kamu sendiri atau karena tujuan yang dibentuk oleh pencapaian orang lain, oleh kata-kata orang lain terhadap kamu, atau oleh tujuan yang dibentukkan oleh orang lain terhadap diri kamu. Semua hal-hal di atas tidak akan bisa membuat kamu mencapai kepuasan pribadi. Itu karena orang yang terlalu memikirkan orang lain akan membentuk tujuan hidupnya berdasarkan orang lain tersebut. Dan hanya kamu yang bisa membentuk tujuan hidup kamu secara mandiri, yang bisa untuk mencapai kepuasan pribadi. Kemudian alasan yang kedelapan adalah untuk menemukan jati diri. Menemukan jati diri itu tidak bisa kita terlalu fokus untuk berpikir tentang orang lain, tentang pencapaian orang lain, tentang kekurangan orang lain, dan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Karena memikirkan orang lain hanya akan membuat kita menjadi membentuk diri atau jati diri kita seperti orang lain yang kita lihat. Dan kita tidak akan bisa menjadi diri kita sendiri. Dan kamu yang fokus terhadap diri kamu sendiri, yang berpikir dengan terang, yang mencoba untuk berusaha terhadap apa yang ingin kamu capai secara pribadi, itulah orang-orang yang bisa menemukan jati dirinya. Karena jika kamu adalah orang yang belum bisa berdamai dan menemukan diri kamu sendiri, kamu tidak akan bahagia dalam menjalankan kehidupan. Karena jati diri kamu masih terbayang-bayangi oleh kesuksesan atau perbandingan dengan orang lain. Kemudian pengambilan keputusan. Saat kamu ingin mencoba membentuk atau mengambil sebuah keputusan yang cukup berat dalam kehidupan, cobalah untuk mengambil waktu sendiri. Karena dengan kesendirian atau fokus terhadap diri kamu sendiri, kamu akan bisa paham keputusan seperti apa yang terbaik untuk masa depan kamu pribadi. Karena kadang kita dalam mengambil keputusan terlalu fokus terhadap orang lain, terhadap apa yang akan
didapatkan orang lain dari keputusan yang kita ambil. Yang padahal keputusan yang salah itu akan melukai diri kita sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah meningkatkan hubungan dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri bukan berarti kita menjadi egois. Bukan berarti kamu harus fokus terhadap keuntungan kamu dalam bergaul bersama orang lain. Fokus pada diri sendiri juga berarti kamu mengerti bagaimana untuk memperlakukan orang lain dan menghargai orang lain. Karena kamu paham, dengan memperlakukan orang lain dengan sangat baik, kamu juga akan diperlakukan sama. Dan memperlakukan orang dengan baik, sama saja kamu memperlakukan diri kamu dengan baik pula. Kemudian, alasan kenapa kamu harus fokus pada diri sendiri yang ke-11 adalah mengurangi perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu selalu menyesakkan, selalu membuat kita stres, dan selalu membuat kita terbebani. Karena saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari diri kita yang saat ini, yang lebih sukses, yang lebih beruang, bahkan yang lebih dalam segala bidang. Ini akan membuat kita menjadi orang yang stres. Kita akan merasa menjadi orang gagal. Dan kalau kita terlalu membandingkan diri kita dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa dan berada di bawah kita cenderung untuk merasa jumawa, bahkan sampai merasa sombong. Maka dari itu, fokus terhadap diri sendiri akan membuat kita mengurangi perbandingan tersebut. Kemudian alasan yang ke-12 adalah ketahanan emosional. Mereka yang memiliki emosi yang matang, dewasa, tahan banting adalah mereka yang memiliki prinsip yang kuat. Dan orang dengan prinsip yang kuat selalu mengerti apa yang mereka harus lakukan saat ini dan kenapa mereka melakukan sesuatu saat ini. Karena mereka pastinya sudah memiliki dan membentuk tujuan yang begitu kuat untuk mereka capai nantinya. Dan itu akan membentuk ketahanan emosi dari diri kita. Dan orang dengan ketahanan emosi yang tinggi tidak akan mudah goyah saat dimanipulasi maupun direndahkan oleh orang lain. Kemudian, alasan yang ke-13 adalah kesadaran diri. Sadar diri berarti kamu paham apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kamu paham apa tujuan kamu diciptakan untuk hidup. Dan kamu paham apa tanggung jawab yang harus kamu lakukan dalam hidup. Dan hanya orang yang fokus terhadap dirinya sendirilah yang mampu untuk melihat dirinya seterang ini. Yang mampu untuk menjadi orang yang sadar diri sesadar ini. Kemudian alasan yang ke-14 adalah pertumbuhan spiritual. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita yang fokus pada diri sendiri akan paham apa tanggung jawab kita dan alasan kita diciptakan sebagai manusia. Yang pastinya perenungan ini akan mengarahkan kita ke tingkat spiritualitas yang cukup tinggi. Karena setiap pemikiran tentang esensi diri selalu mengarahkan kita kepada ketuhanan. Kemudian alasan yang ke-15 adalah peningkatan kreativitas. Fokus terhadap diri sendiri akan membuat kita selalu ingin mengembangkan diri kita secara mandiri. Dan tak jarang kita yang cenderung untuk fokus terhadap diri sendiri
berakhir dengan perenungan mendalam yang pada akhirnya memunculkan ide-ide yang ingin kita realisasikan. Dan proses pembentukan ide tersebut merupakan gambaran dari bentuk kreativitas. Apalagi jika kita merealisasikan ide yang kita ciptakan itu. Kemudian alasan yang ke-16 kenapa kamu harus fokus pada diri sendiri adalah karena itu akan membuat kamu menjadi teladan yang baik. Alasannya adalah karena fokus kepada diri sendiri akan membuat kita mengerti bagaimana kita harus bersikap. Kita akan paham bagaimana cara untuk menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Dan hal ini cenderung untuk muncul dalam tindakan kita sehari-hari, yang mana akan menjadi teladan yang baik bagi orang lain yang melihat karakter dan watak yang kita tunjukkan. Kemudian, alasan yang ke-17 adalah pengelolaan energi yang lebih baik. Fokus terhadap diri sendiri akan membuat kita menjadi orang yang peka terhadap diri kita pribadi. Itu berarti kita memiliki kontrol diri yang lebih baik. Dan kontrol diri bisa membuat kita mampu untuk mengelola energi kita dengan lebih maksimal. Kita akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih damai, dan sejahtera. Karena tidak ada luapan emosi yang berlebihan. Kemudian alasan yang ke-18 adalah kita akan terhindar dari burnout. Burnout ini sendiri adalah sebuah kondisi di mana kita lelah secara fisik, mental, dan emosi karena terlalu banyak mengeluarkan energi untuk hal-hal yang negatif seperti perasaan-perasaan marah, iri, dengki, dan perasaan-perasaan impulsif lainnya. Fokus terhadap diri sendiri akan membuat kita mampu untuk mengontrol diri lebih baik, yang tentu saja mengartikan kita akan memiliki kemungkinan yang lebih sedikit untuk mengalami burnout ini. Kemudian alasan yang ke-19 adalah pengembangan karir. Fokus terhadap diri sendiri akan membuat kita bisa mengerti bahwa kita harus fokus dan memprioritaskan apa dalam kehidupan kita. Tentu saja itu juga akan mengarahkan kita ke dalam karir kita dalam dunia kerja. Dan kamu yang fokus terhadap diri sendiri pastinya akan bisa fokus dan berjuang lebih untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Karena tidak ada distraksi atau pengalihan tidak penting seperti masalah orang lain dan perbandingan-perbandingan negatif lainnya. Kemudian alasan yang ke-20 adalah meningkatkan kepercayaan diri. Fokus terhadap diri sendiri berarti kita berpikir tentang kelebihan yang kita miliki dan juga kekurangan yang harus kita perbaiki. Itu berarti kita akan paham bahwa kita memiliki nilai apa dalam kehidupan kita. Dan paham terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih bersyukur dan tentu saja menjadi orang yang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Itu karena nilai yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian alasan yang ke-21 adalah menghadapi kegagalan.
Dalam hidup, kita pasti dihadapkan oleh kegagalan-kegagalan, karena kegagalan memang sangat penting untuk membuat kita belajar dan menjadi orang yang lebih sukses. Akan tetapi, tidak semua orang mampu dan kuat dalam menghadapi kegagalan, karena hanya orang-orang yang memiliki kontrol diri yang sangat kuat, yang memiliki pemahaman diri yang sangat kuat dan prinsip yang tidak tergoyahkan, yang mampu untuk menghadapi kegagalan. Dengan kata lain, mereka yang fokus terhadap diri mereka pribadi. Kemudian yang ke-22 adalah mengurangi drama hidup. Rasanya, setiap hari dalam kehidupan kita selalu dipenuhi oleh drama-drama sosial. Sumbernya mungkin bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Dan kita cenderung untuk terpengaruh karena kita selalu memikirkan apa yang orang lain katakan terhadap diri kita pribadi. Dan sayangnya inilah yang membuat kita menjadi terhambat dalam menjalankan kehidupan. Dan fokus terhadap diri sendiri akan membuat kita tidak terlalu memikirkan drama tersebut secara berlebihan, yang pada akhirnya bisa membuat kita menjadi fokus terhadap apa yang penting untuk kita lakukan, bukannya drama sosial receh yang malah membuat kita semakin stres. Kemudian alasan yang ke-23, kenapa kamu harus fokus terhadap diri kamu pribadi adalah untuk keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu bisa berarti banyak hal, tapi yang paling mendasar adalah keseimbangan antara waktu kita untuk diri kita sendiri dan waktu kita untuk orang lain. Karena jika kita terlalu banyak menghabiskan diri untuk diri kita sendiri, kita akan kurang dalam bersosial. Yang mana kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidup. Terlalu fokus pada diri sendiri juga akan membuat kita kurang peka terhadap masalah-masalah emosi seperti empati dan yang lainnya. Dan kebalikannya, jika kita terlalu fokus pada lingkungan-lingkungan sosial, kita justru akan kehilangan diri kita sendiri. Kita akan lupa terhadap apa yang harus kita capai, kita akan lupa terhadap prinsip kehidupan kita, dan kita akan cenderung untuk abai terhadap prioritas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Maka dari itu, keseimbangan itu teramat sangatlah penting, dan hanya orang yang fokus dengan dirinya sendirilah yang bisa melihat semua hal itu dengan lebih terang. Kemudian, alasan yang ke-24 adalah pengelolaan waktu. Mungkin terdengar sedikit sepele, akan tetapi tidak semua orang mampu untuk mengelola waktu dengan baik. Karena dalam satu waktu kita memiliki ribuan, bahkan sampai ratusan ribu jenis kegiatan yang bisa kita lakukan. Ada pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam kehidupan kita, namun selalu kita lakukan, yang malah membuat kita lupa waktu. Seperti misalnya bermain game dan sebagainya. Kita sampai lupa untuk bekerja dan bahkan begadang setiap malam. Dan inilah pentingnya fokus terhadap diri sendiri. Karena dengan begitu, kita bisa melihat dengan jelas dan jernih terkait prioritas kita dan bagaimana kita mengelola waktu sehingga pekerjaan kita menjadi lebih teratur, hidup kita juga pastinya akan menjadi lebih sehat. Kemudian, alasan yang terakhir kenapa kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri adalah pemenuhan kebutuhan pribadi.
Ada banyak sekali hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mulai dari hal yang berbentuk barang, materi, atau dalam bentuk batin sekalipun. Sayangnya, kita jarang fokus dan melihat hal-hal ini. Kita terlalu fokus terhadap orang lain, kekurangan orang lain, kebutuhan orang lain, dan pencapaian orang lain. Sehingga kita lupa apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Maka dari itu, fokuslah terhadap dirimu sendiri dan penuhi kebutuhan-kebutuhan yang kamu perlukan. Sekian dulu dari program diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.